Every single day, I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share soal SKB Guru BK, pengembangan program dan media BK. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Perencanaan penyusunan program bimbingan dan konseling dilakukan untuk memudahkan guru BK dan demi kelancaran pemberian layanan. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari titik-titik. A. Kegiatan pengumpulan informasi kebutuhan sekolah. B. Kegiatan pengumpulan informasi kebutuhan semua guru dan stakeholder sekolah. C. Kegiatan pengumpulan data kebutuhan peserta didik. D. Kegiatan pengumpulan data kebutuhan orang tua sebagai pengguna jasa sekolah. Jawabannya adalah C. Kegiatan pengumpulan data kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik atau konseli menjadi dasar dalam penyusunan program BK. Dalam konteks program bimbingan dan konseling saat ini sebagai komponen pendidikan yang berbasis konstruksi, maka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bimbingan dan konseling diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya soal nomor 2. Struktur program layanan bimbingan dan konseling terpenuhi apabila ada poin-poin penting. Di antaranya adalah titik-titik. A. Rasional, visi misi tujuan, alokasi waktu dan pengembangan. B. Rasional, visi misi tujuan, refleksi, pelaksanaan. C. Rasional, visi misi tujuan, evaluasi, anggaran biaya. D. Rasional, visi misi pengembangan topik, metode, dan teknik. Jawabannya adalah C. Rasional, visi misi tujuan, evaluasi, anggaran biaya. Struktur penyusunan program BK harus memuat rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, serta anggaran biaya. Selanjutnya soal nomor 3. Pada penyusunan program, seorang guru BK harus menjelaskan rumusan rasional dan dasar hukum. Rumusan rasional dalam penyusunan program berisi titik-titik. A. Keberadaan pelayanan BK sebagai penunjang dan bagian integral dari implementasi hukum. B. Merumuskan visi dan misi program BK. C. Merumuskan tujuan dari program BK. D. Mendeskripsikan kebutuhan konseli. Jawabannya adalah A. Keberadaan pelayanan BK sebagai penunjang dan bagian integral dari implementasi kurikulum. Uraian dalam rumusan rasional merupakan latar belakang yang melandasi program BK yang akan diselenggarakan. Biasanya meliputi keberadaan atau urgensi program BK di sekolah, kondisi objektif di sekolah maupun lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, dan harapan yang ingin dicapai dari layanan BK. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut.
Berdasarkan tabulasi, permasalahan tertinggi yang dialami oleh siswa kelas 10 terdapat pada bidang sosial sebesar 34,75%, diikuti oleh bidang pribadi sebesar 27,12%, bidang akademik sebesar 23,73%, dan bidang karir sebesar 14,41%. Hal di atas merupakan contoh penjabaran program BK yang termasuk dalam komponen titik-titik. A. Pengembangan topik. B. Menentukan komponen. C. Rencana operasional. D. Deskripsi kebutuhan. Jawabannya adalah D. Deskripsi kebutuhan. Deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan peserta didik secara aktual dan objektif, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan instrumen yang bervariasi baik tes maupun non-tes. Kemudian kebutuhan peserta didik atau konseli dirumuskan ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik atau konseli berdasarkan tugas perkembangannya. Selanjutnya soal nomor 5. Strategi yang digunakan untuk membantu konseli mempelajari atau menguasai materi layanan dalam rangka mencapai tujuan layanan disebut titik-titik. A. Kegiatan layanan. B. Media layanan. C. Materi layanan. D. Metode layanan. Jawabannya adalah D. Metode layanan. 1. Kegiatan layanan terdiri dari tahap pendahuluan, tahap inti, dan penutup dalam RPLBK. 2. Media bimbingan dan konseling merupakan alat atau sarana untuk memberikan layanan dengan menggunakan perangkat perantara tanpa mengurangi substansi layanan. 3. Materi layanan adalah seperangkat bahan yang akan dipelajari dan dikuasai oleh konseli untuk mencapai tujuan layanan. Soal nomor 6. Evaluasi dalam bimbingan dan konseling adalah upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Salah satu tujuan pelaksanaan evaluasi adalah titik-titik. A. Menjadi feedback bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. B. Mengukur ketercapaian program bimbingan dan konseling. C. Sebagai dasar pelaksanaan asesmen kebutuhan peserta didik. D. Untuk mengetahui metode dan teknik yang tepat dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah B. Mengukur ketercapaian program bimbingan dan konseling. Tujuan evaluasi dalam bimbingan dan konseling sendiri terbagi menjadi 2. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun tujuan khusus adalah untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran atau butir-butir kegiatan program layanan yang telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Misalnya, program pengumpulan data, bimbingan karir, konseling individual, konseling kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya soal nomor 7. Refleksi bagi konselor untuk memperbaiki dan meningkatkan secara kontinu penyusunan program BK di sekolah merupakan hasil dari titik-titik. A. Analisis kondisi sekolah.
B. Analisis kebutuhan konseli. C. Analisis kebijakan sekolah. D. Analisis pelaksanaan program. Jawabannya adalah D. Analisis pelaksanaan program. Analisis pelaksanaan program sangat penting terutama untuk mencermati keefektifan dan keefisienan pelaksanaan program. Program-program mana yang belum dapat berjalan dan yang sudah berjalan, termasuk bagaimana kualitas keterlaksanaannya. Dengan demikian, dapat dianalisis dan ditemukan faktor-faktor penghambat maupun penunjangnya. Hasil analisis ini digunakan sebagai refleksi bagi konselor untuk memperbaiki dan meningkatkan secara kontinu penyusunan program BK di sekolah. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, merumuskan identitas. 2. Merumuskan kompetensi. 3. Menentukan materi layanan. 4. Mengembangkan tema atau topik. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengembangan RPLBK antara lain ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 4. Pengembangan RPLBK adalah merumuskan identitas atau sekolah, bidang bimbingan, kelas, semester, alokasi waktu, kemudian merumuskan kompetensi, merumuskan indikator keberhasilan dan tujuan layanan, menentukan materi layanan, menentukan teknik, metode atau media, menentukan sumber, merencanakan penilaian dan bentuk instrumennya. Selanjutnya soal nomor 9. Pada layanan bimbingan dan konseling, peran media grafis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan prinsip-prinsip layanan bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan titik-titik. A. Kecakapan guru bimbingan dan konseling dalam penguasaan media grafis menjadi hard skill. B. Media grafis sebagai syarat utama dalam pengembangan media layanan bimbingan dan konseling. C. Tampilan media lebih menarik jika ditambah dengan desain grafis tanpa mengurangi substansi isi layanan bimbingan dan konseling. D. Pada era teknologi informasi, penguasaan keterampilan desain grafis menjadi kompetensi utama. Jawabannya adalah C. Tampilan media lebih menarik jika ditambah dengan desain grafis tanpa mengurangi substansi isi layanan bimbingan dan konseling. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Termasuk dalam kelompok media ini ialah gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan planel, dan lain-lain. Selanjutnya soal nomor 10. Sebagai guru BK, Bu Vina akan masuk ke kelas untuk memberikan layanan bimbingan klasikal. Berikut ini media layanan yang dipersiapkan oleh Bu Vina, yaitu titik-titik. A. Brosur iklan lowongan pekerjaan. B. Buku panduan masuk PTN. C. Modul keterampilan konseling kelompok. D. Buku paket pengembangan aspek-aspek tugas perkembangan peserta didik. Jawabannya adalah D. Buku paket pengembangan aspek-aspek tugas perkembangan peserta didik. Fokus bimbingan klasikal adalah memfasilitasi aspek tugas perkembangan peserta didik agar berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya.
Hal ini sesuai dengan karakteristik bimbingan dan konseling perkembangan bahwa semua peserta didik mendapat layanan. Media yang dapat digunakan adalah buku paket, modul, brosur, booklet, dan poster terkait dengan materi perkembangan peserta didik. Selanjutnya soal nomor 11. Berikut ini adalah termasuk contoh bimbingan dan konseling media sosial berbasis IT adalah titik-titik. A. Bimbingan dan konseling melalui surat magnetik. B. Bimbingan dan konseling komputer dan telepon. C. Bimbingan dan konseling radio dan televisi. D. Bimbingan dan konseling melalui WhatsApp atau WA. Jawabannya adalah D. Bimbingan dan konseling melalui WhatsApp atau WA. Bimbingan dan konseling berbasis IT dikenal dengan istilah e-counseling atau cyber counseling. Salah satu dari jenis konseling tersebut adalah melalui WhatsApp. Kegiatan bimbingan dan konseling berbasis IT ini karena pelaksanaannya tidak terhalang jarak dan waktu, dapat dilakukan secara lebih fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara konselor dan konseli selama privasi tetap terjaga, sehingga ketika benar-benar ada masalah atau perasaan yang mengganjal, konseli lebih dapat berekspresi dan berpendapat tanpa harus menunggu untuk bertemu secara tatap muka dan mengatur pertemuan. Oke, cukup sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.